Oke sobat, tidak terbantahkan lagi ya kalau semakin borosnya penggunaan air yang berimbas pada membengkaknya biaya air tersebut, pastinya banyak disebabkan oleh cara mandi kita. Nah, cara mandi apa yang saya maksud? Tentu saja cara mandi yang menggunakan ember air dan juga gayung air. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya tanpa kita sadari saat kita mandi menggunakan gayung dan ember, sebenarnya kita sedang melakukan pemborosan. Karena alih-alih ingin membersihkan tubuh, tentu saja air yang kita tuangkan ke tubuh kita melalui gayung sebenarnya lebih banyak jatuh ke lantai daripada mengenai tubuh. Dan ini akan semakin diperparah kalau yang mandi tentu saja adalah anak-anak. Nah, bayangkan saja berapa banyak air yang dihabiskan anak-anak pada saat mandi. Ya, katakanlah 1 ember. Nah, kalau mandinya 2 kali jadinya 2 ember. Nah, kalau di rumah kita ternyata banyak anak-anak, ya bisa kita bayangkan dong berapa biaya air yang harus kita bayar dalam 1 bulan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Apa ya anak-anak kita larang untuk mandi? Tentu tidak lah ya, karena kalau dilarang mandi pastinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit kulit. Nah, jadi solusinya sebenarnya gampang sobat ya. Kita harus memulai menggunakan cara mandi yang berbeda. Tidak lagi menggunakan ember dan gayung, melainkan menggunakan ini. Hand shower sobat. Nah, dengan menggunakan hand shower, dijamin biaya air kita akan sangat berkurang. Bisa berkurang 30 sampai dengan 40%. Karena nggak akan ada lagi air yang terbuang. Nah, berhubung di kamar depan saya sudah menggunakan hand shower Honda, untuk di kamar mandi belakang ini yang biasa digunakan anak-anak, saya juga akan menggunakan hand shower yang sama dari Honda, tapi dengan tipe yang berbeda yaitu SO250. Nah, apa sajakah kelebihan hand shower Honda SO250 ini? Yuk, mari kita bahas sebentar sobat. Oke, yang pertama untuk kepala showernya ini terbuat dari plastik ABS ya. Jadi bisa dipastikan ini akan kuat dan tahan lama. Nah, untuk kelebihan yang keduanya itu lubang dari showernya ini nggak akan mudah tersumbat alias mampet. Karena di bagian dalam ini sudah ada filternya sobat. Dan yang menarik untuk hand shower Honda SO250 ini, mode keluaran airnya itu ada 5. Nah, untuk memilihnya tinggal kita putar tuas yang ada di hand showernya ini sobat. Berikut kelebihan yang ketiga itu terdapat di bagian karet seal di ujung-ujung selangnya. Nah, jadi karet sealnya ini terbuat dari material NBR, di mana NBR itu terkenal anti getas, anti pecah, dan pastinya anti bocor. Dan karet sealnya ini pastinya ada 2, setiap ujung-ujungnya pasti ada 1 sobat. Nah, sekarang kita bahas kelebihan yang keempat. Nah, kelebihan yang keempat adalah shower dan selangnya ini tahan panas hingga 90 derajat. Jadi pastinya akan kompatibel dan cocok apabila kita pasangan pada mesin water heater atau mesin yang mengalirkan air panas sobat. Dan untuk kelebihan yang terakhir atau yang kelima itu ada pada bagian lapisan catnya. Di mana sistem pengecatannya itu menggunakan 3 lapisan krom sobat. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita praktekkan bagaimana cara memasang hand shower dan selangnya ini pada kamar mandi kita. Buat 2 lubang di tembok, kemudian siapkan paket baut yang telah disediakan. Dan setelah itu, silakan pasang dudukan hand showernya. Berikutnya, silakan ambil ujung selang yang panjang dan yang ada tandanya seperti ini. Kemudian, silakan buka penutupnya. Dan pasangkan pada hand shower. Setelah itu, silakan gantungkan hand showernya pada dudukan. Dan kita beralih pada ujung selang yang satu lagi sobat. Nah, ujung yang satu ini kita akan pasangkan pada keran. Pasang dengan benar-benar kencang. Dan selesai sobat. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba putar keran untuk menyalakan hand showernya.
Tada! Airnya sudah mengalir sobat ya. Dan kita bisa memilih mode keluaran air dengan memutar handle-nya ini ya. Oke, sekarang kita bisa mandi sepuasnya beserta anak-anak tanpa perlu memikirkan biaya air yang besar sobat ya. Mantap sobat. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.